Hai Sobat Pijar, balik lagi bareng gue Agatha Resle di podcast Pijar Dedikasi. Ayo, siapa yang kemarin habis war tiket Coldplay nih? Pada dapat nggak nih tiketnya? Terhitung sejak tahun lalu, tren konser di Indonesia emang mulai lagi naik nih. Begitu angka COVID turun dan kebijakan social distancing melonggar, konser jadi suatu hal yang banyak banget nih kita jumpai baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya. Mana datangnya pada gerudukan lagi, kan jadi bingung nih mau nonton yang mana. Kalian gitu juga nggak sih? Dari banyaknya konser, hampir semua tiketnya sold out loh. Hal ini menunjukkan kalau masyarakat kita punya minat yang tinggi akan konser. Yang terbaru contohnya tiket Coldplay, yang mana kapasitas penonton konsernya ada buat sekitar 70.000 orang. Sedangkan orang yang nge-war tiketnya itu mencapai 1,7 juta orang. Kita mundur dikit, ada juga nih konser Blackpink yang war tiketnya juga nggak kalah heboh guys. Dari fenomena perkonseran ini ada beberapa hal yang menarik nih Sobat Pijar yang patut kita bahas. Kira-kira apa aja? Stay tune ya. Dari ramainya perkonseran ini, di media sosial mulai bermunculan istilah FOMO alias Fear of Missing Out. Dalam artikel jurnal yang berjudul Fear of Missing Out atau FOMO, The Effects of Need to Belong, Perceived Centrality and Fear of Social Exclusion, FOMO diartikan sebagai sebuah kondisi keresahan dan kewaspadaan berlebihan yang seringkali berkaitan dengan penggunaan media sosial. FOMO didiskusikan sebagai dampak scrolling di media sosial yang menyebabkan meningkatnya tekanan mental dan emosional seseorang. Nah, akhirnya si FOMO ini bisa bikin seseorang melakukan sesuatu tuh bukan karena memang mereka benar-benar suka pada sesuatu itu, tapi karena mereka nggak mau merasa ketinggalan atau left out aja. Dari penelitian menurut Kang, dia berpendapat bahwa FOMO dapat dibedakan oleh dua motivasi psikososial yang mendasarinya. Yang pertama adalah keinginan untuk memiliki yang merujuk pada kebutuhan yang kuat akan keterikatan antar pribadi dan kebutuhan akan pengakuan orang lain. Yang kedua, kecemasan isolasi ini dijelaskan sebagai antisipasi tidak nyaman yang ditinggalkan dari kelompok mainstream dan diwakili oleh dimensi perasaan terasing, diabaikan, dan tertinggal. FOMO berkaitan erat dengan efek pengaruh sosial karena dibangun atas komparasi dengan situasi orang lain dan makin lazim terjadi berkat masifnya penggunaan media sosial. Sesuai ya sama penjelasan yang gue jelasin tadi. Di media sosial, kita bisa lihat live update dari orang lain nih. Dan hal ini bisa jadi trigger munculnya FOMO. Bahkan penelitian terbaru telah memperluas konseptualisasi FOMO dalam konteks konsumsi. Maksudnya, FOMO ini bisa bikin tingkat konsumerisme seseorang jadi meningkat karena selalu berusaha live to the fullest, which is itu butuh modal ya, kayak konser tadi. Dalam konteks konsumsi, FOMO dan kemampuannya yang bisa bikin orang merasa perlu involve dalam sesuatu biar nggak merasa ketinggalan atau dapat pengakuan. Maka hal ini bisa dikaitkan juga dengan fenomena konsumerisme. Secara sederhana, konsumerisme bisa diartikan sebagai gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan lain sebagainya. Konsumerisme ini bukan hal yang tiba-tiba muncul di tengah masyarakat kita ya. Seiring perkembangan zaman, fenomena konsumerisme pun juga ikut mengalami peningkatan. Adanya globalisasi dan kemajuan teknologi jadi salah dua hal nih yang bikin gaya hidup model ini jadi makin banyak ditemui. Dua hal tadi mempermudah masyarakat kena paparan berbagai hal, misalnya budaya populer kayak musik, film, dan game. Kemajuan teknologi juga memungkinkan masyarakat buat terus update terkait tren yang lagi in. Nah, kalian bisa lihat kan benang merah antara FOMO dan konsumerisme? Balik lagi ke pengaruh media sosial nih. Medsos memungkinkan usernya buat selalu update dengan hal-hal yang lagi tren dan viral. Namanya juga tren, jadi wajar dong kalau banyak orang yang ngelakuin hal serupa dan jadinya bisa munculin ketakutan kalau ketinggalan dan nggak ngikutin tren itu.
Di sini, media sosial kerasa jadi invisible hand ya, yang secara nggak langsung mendorong orang-orang buat ikutan andil dalam tren yang lagi viral. Akhirnya bikin orang-orang jadi FOMO guys. Kita ambil contoh animo masyarakat ke konser Coldplay nih. Siapa sih yang nggak tahu Coldplay? Netizen banyak yang ngeklaim kalau para penonton FOMO ini yang bikin tiket jadi ludes nih, dan memperkecil kesempatan para fans sejati kebagian tiketnya. Ada beberapa netizen yang beropini kalau para penonton FOMO ini baiknya nggak usah ikut-ikutan dan harus lebih bisa mengendalikan diri biar nggak terombang-ambing ngikutin arus tren, dan malah bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penonton FOMO tadi juga nggak tiba-tiba pengen ikut konser gitu aja ya. Biasanya perasaan FOMO ini muncul setelah terpapar dengan tren-tren tentang konser secara berkala. Jadinya dia nggak pengen ngerasa left out dan eksis serta bisa hype bareng-bareng gitu. Konser ini kan sebenarnya termasuk dalam kebutuhan tersier ya, yang mana kebutuhan ini baiknya bisa dipenuhi kalau kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Tapi kenyataannya bahkan gak sedikit orang yang sampai rela ngajuin pinjol alias pinjaman online demi ikutan nonton konser loh. Bahkan pengajuan pinjol ini sampai mengalami peningkatan loh guys saat menjelang penjualan tiket Coldplay. Beberapa cerita yang muncul di medsos memperlihatkan ada yang sampai rela jual barang elektronik di rumahnya ya demi bisa beli tiket konser. Tingginya minat terhadap konser-konser ini juga membuka peluang terjadinya kejahatan nih guys, seperti penjualan tiket palsu, penipuan lewat just tip atau jasa titip, atau penipuan pakai scalping, yaitu penjualan tiket dengan harga yang lebih tinggi. Banyaknya korban dari kejahatan ini jadi bukti kalau konsumerisme di masyarakat kita masih terbilang cukup tinggi. Mengalami FOMO secara terus-menerus dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik loh guys. Kalau kalian mengalami FOMO, Dr. Vogel dan Dr. Dattilo memiliki beberapa saran dan cara untuk ngadepinnya nih. Yang pertama adalah ingat bahwa ada yang tidak terlihat di media sosial. Yang kedua adalah bijak dalam mengalokasikan waktu dan know your triggers. Dan yang terakhir, kalau ngerasa FOMO kalian udah parah banget nih, maka nggak ada salahnya kok untuk nyoba nyari pertolongan dari profesional ya. Kalau dilihat-lihat, kedepannya bakal banyak banget nih konser yang akan diselenggarakan. Dan udah bikin banyak netizen ketar-ketir. Isu-isunya kan bakal banyak banget juga nih musisi luar yang datang ke Indonesia. Kayak Bring Me The Horizon, Lenny, The Weeknd, New Jeans, dan lain-lain. Baiknya nih, susun prioritas dan jangan sampai memaksakan diri buat ikutan nonton konser hanya karena FOMO. Atau bahkan sampai ngajuin pinjol atau panik buying karena ujungnya bisa merugikan diri kita sendiri kalau nggak disikapi dengan bijaksana ya guys. Make sure juga semuanya diputuskan dengan kepala dingin. Dan ingat guys, it's okay kok kalau tidak ngikutin tren yang lagi happening. Oke, segitu dulu episode Pijar Dedikasi kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pijar Dedikasi. Thank you and see you Sobat Pijar!